Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 6. Di video kali ini kita akan membahas tentang rekayasa genetika mikroba untuk produksi antibiotik. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Hidayati, selanjutnya ada Nur Huda Sabila, Nur Rizky, Putri Rahmawati, dan Rahma Safira. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video pembelajarannya yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok 6. Untuk latar belakang pada materi ini, yaitu antibiotik memegang peranan penting dalam pengobatan infeksi bakteri dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun, saat ini terjadi peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik konvensional yang menurunkan efektivitas terapi dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan antibiotik baru serta sistem produksi yang lebih efisien. Rekayasa genetik mikroba memungkinkan modifikasi gen penghasil antibiotik dengan meningkatkan ekspresi gen dan mengoptimalkan jalur biosintesisnya, dan teknologi modern seperti DNA rekombinan serta CRISPR membuka peluang untuk produksi antibiotik baru, sehingga rekayasa genetik menjadi solusi potensial dalam menghadapi resistensi antibiotik. Untuk rumusan masalah pada materi ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik mikroba? Yang kedua, bagaimana peran mikroba dalam produksi antibiotik? Yang ketiga, bagaimana penerapan rekayasa genetik mikroba dalam meningkatkan produksi antibiotik? Tujuannya yang pertama, mengetahui pengertian rekayasa genetik mikroba. Yang kedua, memahami peran mikroba sebagai penghasil antibiotik. Yang ketiga, menjelaskan penerapan rekayasa genetik mikroba dalam produksi antibiotik. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada rekayasa genetik pada mikroba, yang merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memodifikasi materi genetik mikroorganisme dengan bantuan teknologi molekuler. Modifikasi genetik ini dapat dilakukan melalui penyisipan gen baru, penghapusan gen tertentu, atau perubahan gen target yang berperan dalam jalur metabolisme mikroba. Tujuan utama dari rekayasa genetik ini adalah untuk mengoptimalkan proses metabolisme sehingga mikroba mampu menghasilkan antibiotik atau senyawa bioaktif lainnya dalam jumlah yang lebih besar dan lebih efisien. Selanjutnya ada mikroba penghasil antibiotik. Mikroba diketahui merupakan sumber utama antibiotik alami. Salah satu kelompok mikroba yang paling berperan adalah Actinomycetes, khususnya genus Streptomyces. Mikroba ini mampu menghasilkan berbagai jenis antibiotik yang banyak digunakan dalam dunia medis. Diperkirakan sekitar 2/3 antibiotik yang digunakan secara klinis berasal dari metabolit yang dihasilkan oleh mikroba. Antibiotik tersebut merupakan metabolit sekunder yang berfungsi untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain, terutama bakteri patogen. Selanjutnya ada pengertian antibiotik. Antibiotik adalah senyawa atau obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik umumnya berasal dari mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, meskipun saat ini juga telah dikembangkan secara semi-sintetik. Cara kerja antibiotik adalah dengan menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri secara langsung. Namun perlu diketahui bahwa antibiotik tidak efektif untuk infeksi yang disebabkan oleh virus. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah prinsip rekayasa genetik mikroba. Di mana prinsip rekayasa itu adalah memanipulasi langsung gen menggunakan teknologi bioteknologi dan juga melibatkan teknik DNA rekombinan dan sintesis DNA untuk menghasilkan genetik mikrobanya. Lalu gen target dimasukkan ke dalam sel inang menggunakan vektor. Lalu menghasilkanlah mikroba dengan sifat baru atau produksi antibiotik yang lebih tinggi. Lalu ada teknik rekayasa genetik dalam produksi antibiotik. Yang pertama, produksi antibiotik umumnya dilakukan melalui fermentasi mikroba. Rekayasa genetiknya digunakan untuk meningkatkan hasil fermentasi. Contohnya di sini adalah biosintesis hibrida pada antibiotik makrolida.
lalu digunakan pada produksi eritromisin dan juga turunannya. Tahapan produksi antibiotik, di antaranya 1. Pembuatan inokulum mikroba penghasil, 2. Proses fermentasi dalam fermentor, 3. Pemisahan biomasa dan supernatant, 4. Reaksi dan pemurnian antibiotik, dan yang kelima terakhir, uji struktur dan uji farmakologi antibiotik. Beberapa contoh penerapan rekayasa genetik mikroba, di antaranya produksi insulin manusia menggunakan Escherichia coli, produksi vaksin dan protein terapeutik, produksi antibiotik dengan efisiensi tinggi, biomeditasi limbah menggunakan bakteri rekayasa. Beberapa dampak dan manfaat rekayasa genetik mikroba, di antaranya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi antibiotik, mendukung pengembangan obat baru, berperan dalam kesehatan, pertanian, dan lingkungan, dan membantu mengatasi resistensi antimikroba. Nah, gimana nih teman-teman tentang materi yang telah disampaikan oleh beberapa anggota kelompok 6 tadi? Jadi, dari materi tersebut kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, rekayasa genetik mikroba ini berperan penting dalam produksi antibiotik modern. Teknik ini meningkatkan efisiensi dan menghasilkan antibiotik yang baru. Contohnya yaitu mikroba seperti streptomycin dapat menjadi sumber utama antibiotik. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan keamanan dan regulasi untuk penerapannya. Jadi, itu adalah hal atau materi yang dapat kami sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.